Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solehatul Fitri dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Hukum Ekonomi Syariah B semester 4. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Sumber Daya Insani, di sini saya akan membahas mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Telah kita ketahui bahwa PHK ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya, apalagi ketika situasi seperti ini pada pandemi COVID-19. Nah, kita ketahui juga bahwa PHK ini dilakukan ketika perusahaan tidak merasa puas terhadap karyawannya atau karena karyawannya itu menyimpang dari pekerjaannya kayak gitu. Nah, tetapi PHK ini tidak semena-mena dapat dilakukan dengan seenak pemilik perusahaannya tersebut, tapi PHK ini memiliki tahapan-tahapan kayak gitu. Tahapan-tahapannya itu telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, PHK ini dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa dilakukan hanya boleh dilakukan ketika perusahaan mengalami jalan buntu ketika menghadapi permasalahan kayak gitu. Nah, PHK ini tidak seenaknya dapat dilakukan karena PHK memiliki beberapa resiko bagi perusahaan dan karyawan. Nah, bagi perusahaannya ini yang pertama melepas karyawan yang setia dan sudah berpengalaman. Kemudian terhentinya produksi perusahaan karena mungkin karyawannya di PHK dan memiliki sedikit karyawan, maka produksinya juga akan terhenti kayak gitu. Dan yang ketiga harus mencari pekerja baru. Nah, sedangkan mencari pekerja baru itu membutuhkan biaya yang cukup besar, dari mulai perekrutan lagi, terus latihan kerja lagi yang sering disebut dengan training kayak gitu. Terus yang keempat, hasil kerja karyawan yang baru belum tentu sebagus atau sebaik seperti karyawan yang lama kayak gitu. Nah, sedangkan resiko bagi karyawannya ini jelas akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, situasi tidak enak karena karyawan itu akan menjadi nganggur gitu. Terus yang ketiga, berkurangnya rasa harga diri seorang pekerja itu. Terus yang selanjutnya, terputusnya hubungan kerja dengan teman-teman sekerjanya yang tadinya sering bekerja bareng, sering komunikasi bareng, tapi setelah putus hubungan PHK ini, mereka akan tidak berkomunikasi lagi karena menganggap memang sudah tidak penting kayak gitu. Nah, yang terakhir itu harus bersusah payah lagi bagi karyawan untuk mencari pekerjaan. Sedangkan dalam saat ini mencari pekerjaan itu memang sulit kayak gitu. Kemudian PHK ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya itu yang pertama faktor pribadi, seperti karena usianya yang sudah lanjut dan seharusnya sudah pensiun kayak gitu. Terus lamanya bekerja, terus keikatan terhadap perusahaan, terus yang ketiga kepuasan kerja karyawan, dan yang ketiga budaya perusahaan. Nah, PHK ini akan menimbulkan hak-hak bagi seorang karyawan yang di PHK-nya mengenai imbalan keuangan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dalam pasal 156 ayat 1 terdapat 3 pesangon yang harus didapatkan oleh karyawan yang di PHK. Yang pertama itu uang pesangon, yang kedua uang penghargaan masa kerja atau UMPK, yang ketiga uang penggantian hak.
Nah, ketika hak-hak ini tidak terpenuhi oleh karyawan, maka karyawan dapat menuntut perusahaan jika memang perusahaan mampu untuk memberikan uang pesangon tersebut. Jika memang tidak mampu, maka perusahaan dapat menundanya atau menangguhkannya dengan melapor ke pengadilan penyelesaian hubungan industri gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.